Dugaan keracunan makanan bergizi gratis ini semakin merebak. Ya, sejumlah siswa sekolah dasar di tebing tinggi Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan dan Waingapu, Nusa Tenggara Timur mengalami mual, muntah dan pusing usai menyantap MBG. Bukan karena mandi hujan, bukan. Makan tadi. 8 siswa SD Negeri 7 Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan mengeluhkan sakit perut dan muntah-muntah tak lama setelah mengkonsumsi makanan bergizi gratis. Para siswa akhirnya dilarikan ke Puskesmas Tebing Tinggi untuk mendapatkan perawatan. Tidak hanya itu, menurut salah seorang guru di SD Negeri 8 ditemukan belatung di beberapa makanan yang belum disantap pada lauk dan buah yang disajikan. Sehingga guru pun membatalkan siswa untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Mendapat laporan dugaan keracunan MBG, polisi datang ke lokasi melakukan penyelidikan. Untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi menutup sementara operasional dapur pihak ketiga selaku penyedia makanan bergizi gratis. Jadi mengingat sudah ada korban di sini, jadi sementara kegiatan atau aktivitas di SPPG ini dalam bagian vendor atau penyedia kita stop sementara sampai ada perkembangan lebih lanjut. Artinya pendistribusian kita stop, berarti tidak ada pengganti atas macam apa untuk sementara. Sementara kita stop, kita hentikan dengan pertimbangan tadi. Itu kan hanya 1-2 orang. Sementara itu 29 murid sekolah dasar Katolik SDK Andaluri, Kecamatan Kota Waingapu, Nusa Tenggara Timur mengalami mual, muntah dan pusing usai menyantap menu program makan bergizi gratis. Sejumlah murid langsung dijemput orang tua masing-masing. Sementara belasan lainnya dirawat di ruang kepala sekolah oleh petugas dari Puskesmas Kota Waingapu. Sejumlah murid pun mengeluhkan makanan yang basi. Buka makan, memang ada yang mengatakan, Bapak, mie ini rasa basi. Jadi kita katakan kalau memang dia basi tidak boleh makan. Ada siswa yang bilang, Bapak, tempe tidak bagus. Jadi kalau memang rasa tidak bagus, jangan dipaksakan untuk makan. Jadi kita hanya sebatas itu yang kita sampaikan. Menu yang disajikan adalah nasi dengan lauk digoreng, tahu tempe, telur, dan buah pisang. Ahli gizi program MBG Sumba Timur memastikan akan melakukan evaluasi. Masyarakat diminta menunggu hasil lab dan penyelidikan. Kita punya sampel, setiap makanan yang kita keluarkan kita ada sampelnya. Kita lagi menunggu hasil lab. Karena hasil lab makanan di antara 9 sekolah tidak semua sekolah terjadi hal yang sama. Mungkinkah kita masih mencari telusuri dulu. Saya belum bisa mengambil statement apa-apa. Setelah pemeriksaan medis, para siswa diizinkan pulang. Para medis menyarankan orang tua untuk membawa anak-anaknya ke fasilitas kesehatan jika gangguan kesehatan berkelanjutan. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan dan Sumba Timur NTT, Amri Wijaya, Dion Umbuana Lodu, AI News melaporkan. Kita awal informasi hari ini, pemirsa, sebuah sepeda motor yang dikendarai seorang wanita muda terbakar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ya, diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik di area lampu depan. Satu di daerah Menteng, motor Mio J terbakar, kayak oli bocor tuh. Motor metik yang dikendarai seorang wanita muda ini terbakar di depan sebuah rumah mewah di Jalan Hos Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat siang tadi. Motor metik yang dikendarai seorang wanita muda ini terbakar di depan sebuah rumah mewah Jalan Hos Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat siang tadi. Api terus berkobar hebat hingga melumat seluruh badan motor. Petugas pemadam kebakaran bersama petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman menggunakan tabung apar. Insiden bermula saat motor yang melaju dari arah Menteng, Jakarta Pusat menuju Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, tiba-tiba muncul percikan api dari area lampu depan. Menyadari adanya percikan api, korban langsung menimpikan kendaraannya di atas trotoar dan seketika api pun membesar. Saya posisi lagi jalan, arah berbarengan juga sama itu motor. Nah, tiba-tiba saya dari jauhan itu ngelihat asap. Nah, saya mau mendekat itu, tiba-tiba motor udah kebakar aja. Seperti gede bang apinya bang? Hampir, seperti gede juga sih. Soalnya motor kan sampai hangus terbakar tuh. Itu untuk pengendaranya gimana tuh bang tadi bang? Kalau untuk pengendaranya dia langsung minggir tuh, langsung ke atas trotoar kan, langsung dipinggirin. Untuk motornya, korban yang punya motor langsung menghindar.
Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sementara seluruh badan sepeda motor hangus terbakar. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diduga menjadi tempat prostitusi terselubung, belasan warung remang di Kecamatan Sekernan di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi ini ludes dibakar oleh massa. Menurut warga, warung yang diduga menjadi tempat prostitusi tersebut telah berlangsung selama belasan tahun. Sejumlah warga membongkar paksa belasan warung yang berada di kilometer 57 Jalan Lintas Timur Sumatera, tepatnya di Desa Sukaawin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Belasan warung ini dibongkar warga lantaran diduga menjadi tempat prostitusi terselubung yang telah berlangsung selama belasan tahun. Tidak hanya dibongkar, warga juga membakar warung yang jumlahnya mencapai 11 warung semi permanen. Pembakaran ini puncak dari kekesalan warga terhadap aktivitas warung dan penyewanya yang sudah diperingati untuk menutup tempat usahanya namun tetap beroperasi. Padahal lokasi ini sebelumnya juga telah dirazia oleh pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja namun masih tetap beraktivitas. Sebenarnya kalau nggak kejadian, kalau suami kita nggak kesini, nggak resah Pak, terserah. Tapi karena kita suaminya kesini kan merasa terganggu rumah tangga kita, nggak harmonis lagi, mau bercerai aku pun gara-gara tempat inilah. 10 tahun lebih. Lebih dari 10 tahun ya? Iya. Tempat apa nih? Ya? Tempat apa nih? Jatuhnya tempat prostitusi ataupun warung remang-remang. Ya, tentu kita akan memproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu yang bisa kami sampaikan ya. Artinya kita patroli rutin di sini. Patroli rutin di sini ya, dengan pelibatan tugas desa dan juga masyarakat. Sementara itu, aparat memastikan saat pembongkaran dan pembakaran kondisi warung sudah kosong atau tidak ditemukan penyewa warung maupun aktivitas di dalamnya. Pemirsa, viral di media sosial, video memperlihatkan sejumlah pengunjung turun dari kendaraan di area berbahaya di Satwa Taman Safari Indonesia, Bogor, Jawa Barat. Ya, meski terdapat tulisan dilarang keluar mobil, hal tersebut tidak diindahkan oleh pengunjung tersebut. Dalam video yang viral di media sosial ini menunjukkan sejumlah pengunjung turun dari kendaraan mereka. Terjadi di area Satwa Taman Safari Indonesia, Bogor, Jawa Barat. Berhenti di pinggir jalan, penumpang terdiri dari anak-anak dan perempuan dewasa berjalan di area terlarang. Pelang berisi peringatan tidak keluar dari mobil pun tidak diindahkan. Menurut Senior Vice President Taman Safari Indonesia Group, Alexander Zulkarnain, pihaknya membenarkan kejadian tersebut. Ia pun menyayangkan tindakan tersebut karena sangat berbahaya. Turun dari kendaraan di tengah area satwa buas juga melanggar peraturan yang ada. Alex Zulkarnain menambahkan pengunjung yang melanggar aturan akan dikenai sanksi tegas sesuai regulasi. Pasalnya Taman Safari Indonesia merupakan lembaga konservasi yang berkomitmen pada perlindungan satwa sesuai peraturan pemerintah. Sebuah video dramatis siswa MIS Tampis di Asahan, Sumatera Utara menolong sampan temannya yang rusak saat hujan badai viral di media sosial. Ya, mereka rela bertaruh nyawa pemirsa dengan menggunakan sampan untuk dapat ke sekolah dan juga belajar. Video viral saat sejumlah bocah sekolah dasar membantu sampan temannya yang mogok di Dusun 17, Labuan Baru, Desa Seipaham, Asahan, Sumatera Utara. Proses evakuasi sampan temannya yang mogok pun berlangsung dramatis agar seluruh temannya dapat bersekolah. Mereka adalah pelajar sekolah Madrasah Ibtidaiyah swasta Tampis, Desa Seipaham, Asahan, Sumatera Utara.
Setiap hari, mereka rela bertaruh nyawa dengan menggunakan sampan untuk dapat ke sekolah dan belajar. Menurut pihak sekolah, ada 30 siswa yang harus menyeberang lewati Sungai Asahan menggunakan sampan. Namun antusias mereka untuk sekolah tak pernah surut. Antusiasnya semangat orang tuh Pak. Cumannya kalau misalnya hujan gitu, kami pun tidaklah memaksakan harus belajar pula ya kan. Karena orang pun udah capek ke sekolah ini. Cumannya kalau misalnya kayak gini hari bagus, orang tuh sama semangatnya sama anak yang nggak naik sampan ke sekolah. Sama-sama semangat gitu. Kenapa naik sampan? Karena enak gitu lah. Nggak takut? Enggak. Nggak takut? Udah biasa ya? Iya. Nggak ada jalan darat? Ada tapi rusak jalannya. Aksi nekat menggunakan sampan telah sering dilakukan para siswa, meski bertaruh nyawa tanpa alat keselamatan seperti pelampung. Dari Asahan, Sumatera Utara, Udal Amri melaporkan. Luar biasa sekali melihat semangat adik-adik kita itu ya dengan mengendarai sampan demi menuju ke sekolah ya. Ya, tapi saya tidak hanya selalu terhadap anak-anak tersebut, melainkan kepada orang tua dan juga guru yang berhasil mendidik mereka untuk memiliki budi pekerti dan juga adab yang baik dan juga memiliki rasa terhadap teman itu rela untuk menunggu bahkan untuk membantu teman yang sedang kesusahan ya. Betul, tidak peduli seperti apa keadaan tapi tetap mengingat temannya untuk sama-sama menuntut ilmu ya. Kita doakan nantinya adik-adik kita tersebut bisa sangat cemerlang masa depannya ya. Iya, amin. Amin. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang penjual ikan mencabuli 3 anak di bawah umur dengan janji memberi uang Rp5.000. Iya, kasus itu terbongkar setelah salah satu korban mengalami sakit pada bagian kemaluannya. Polisi menangkap pelaku pencabulan yang berprofesi sebagai penjual ikan di kawasan Pelabuhan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku mencabuli 3 anak di bawah umur yang merupakan anak tetangganya. Pelaku menjanjikan uang Rp5.000 hingga Rp30.000 kepada korban untuk menuruti kemauan pelaku. Hasil pemeriksaan, pelaku sudah mencabuli korban sejak tahun 2021. Kasus terbongkar setelah salah satu korban mengeluh sakit di bagian kemaluannya. Tersangka berpura-pura menyampaikan kepada korban untuk membeli rokok. Akan tapi kemudian tersangka melakukan pencabulan terhadap korban. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, A-News melaporkan. Pemirsa, anak bos rental menangis terisak saat bersaksi kepada sidang kasus penembakan yang dilakukan oleh 3 oknum TNI Angkatan Laut. Ya, untuk mendalami kasus tersebut, total 17 saksi dihadirkan pada sidang yang digelar di Pengadilan Militer 2 Jakarta. Anak bos rental mobil, Agam Muhammad Narsudin dan Rizky Agam Syahputra hadir sebagai saksi dalam kasus penembakan yang menewaskan ayah mereka, Ilyas Abdul Rahman. Saat memberikan kesaksiannya, tangis anak bos rental tersebut pun pecah di persidangan. Sidang kali ini juga menghadirkan 3 terdakwa, yakni Klasi Kepala Bambang Apriatmojo, Sertu Akbar Adli, dan Sertu Rafsin Hermawan. Persidangan ini adalah momen pertama kali saksi bertemu dengan terdakwa. Dan dalam persidangan, ketiga terdakwa ingin menyampaikan permohonan maaf melalui tim penasihat hukum. Namun kedua anak bos rental menolak penyampaian permohonan maaf dari para terdakwa. Setelah perkara ini selesai, baru boleh minta maaf Yang Mulia. Begitu ya? Tunggu. Karena korbannya bukan kami aja Yang Mulia. Banyak saudara-saudara yang dikuliahkan sama ayah saya, disekolahkan sama ayah saya menjadi korbannya. Persidangan kali ini juga menghadirkan total 17 saksi yang merupakan rombongan Ilyas, pegawai rental, serta sejumlah orang yang menyaksikan di lokasi kejadian. Kita berharap ya persidangan ini terus memberikan penguatan
penguatan terhadap saksi dan korban karena LPSK sebelum persidangan ini juga memberikan penguatan secara psikologis, kemudian juga memberikan edukasi proses hukum bahwa saksi dan korban menerangkan apa yang dilihat, didengar dan diketahui ataupun dialami sehingga bisa membantu perkara ini diungkap melalui kebenaran material. Sebelumnya 3 anggota TNI AL didakwa melakukan pembunuhan berencana hingga penadahan barang gelap. Peristiwa tersebut terjadi di res area kilometer 45 Tol Jakarta Merak. Dalam kasus ini polisi juga menjerat 2 pelaku sipil lainnya, yakni Ajat Supriyatna dan pelaku lain berinisial I. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Rama Romadona, Raga Firdaus, A-News melaporkan. Pemirsa, sebuah video yang menampilkan sejumlah orang yang diduga oknum aparatur sipil negara berjoget di atas meja viral di media sosial. Video tersebut menuai sorotan dari warganet karena dinilai tidak pantas, terutama di tengah efisiensi anggaran oleh pemerintah. Publik dihebohkan dengan viralnya video sejumlah orang yang diduga oknum aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Kutai Timur berjoget di atas meja kantor. Dalam video berdurasi 51 detik itu memperlihatkan para pegawai berpesta dengan musik keras dan saweran uang. Rekaman tersebut menuai kritik dari warganet yang menilai tindakan itu tak pantas dilakukan oleh seorang abdi negara, terutama di tengah efisiensi anggaran oleh pemerintah. Menanggapi berita viral yang tersebar luas di media sosial, baik dalam bentuk video maupun foto, ini sangat miris. Kenapa saya bilang sangat miris? Perilaku oknum ASN yang ada dalam video tersebut sangat tidak patut dicontoh. Saya berharap kepala daerah terkait atau Bupati Kabupaten Kutai Timur melakukan secara audit menyeluruh dan menindak tegas pelaku-pelaku yang ada dalam video tersebut sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi. Membentuk tim pemeriksa dulu untuk investigasi karena apa-apa tadi yang kita akan kita lanjuti setelah ada pemeriksaan dari tim pemeriksa. Karena yang kita lihat kan memang ada pelanggaran etik di situ. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur terkait dengan video viral tersebut. Dari Kabupaten Kutai Timur, Ardi Wirya, A-News melaporkan. Dugaan keracunan makanan bergizi gratis ini semakin merebak. Ya, sejumlah siswa sekolah dasar di Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan dan Waingapu, Nusa Tenggara Timur mengalami mual, muntah dan pusing usai menyantap MBG. Bukan karena mandi hujan, bukan. Makan tadi. 8 siswa SD Negeri 7 Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan mengeluhkan sakit perut dan muntah-muntah tak lama setelah mengkonsumsi makanan bergizi gratis. Para siswa akhirnya dilarikan ke Puskesmas Tebing Tinggi untuk mendapatkan perawatan. Tidak hanya itu, menurut salah seorang guru di SD Negeri 8 ditemukan belatung di beberapa makanan yang belum disantap pada lauk dan buah yang disajikan. Sehingga guru pun membatalkan siswa untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Mendapat laporan dugaan keracunan MBG, polisi datang ke lokasi melakukan penyelidikan. Untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi menutup sementara operasional dapur pihak ketiga selaku penyedia makanan bergizi gratis. Jadi mengingat sudah ada korban di sini, jadi sementara kegiatan atau aktivitas di SPPG ini, lembaga vendor atau penyedia, kita stop sementara sampai ada perkembangan lebih lanjut. Artinya pendistribusian kita stop, berarti tidak ada pengganti atas macam apa untuk sementara. Untuk sementara, sementara kita stop, kita hentikan dengan pertimbangan dari itu. Itu kan hanya 1-2 orang, jadi kita sudah. Sementara itu 29 murid sekolah dasar Katolik SDK Andaluri, Kecamatan Kota Waingapu, Nusa Tenggara Timur mengalami mual, muntah dan pusing usai menyantap menu program makan bergizi gratis. Sejumlah murid langsung dijemput orang tua masing-masing.
Sementara belasan lainnya dirawat di ruang kepala sekolah oleh petugas dari Puskesmas Kota Waingapu. Sejumlah murid pun mengeluhkan makanan yang basi. Buka makan, memang ada yang mengatakan, Bapak, mie ini rasa basi. Jadi kita katakan kalau memang dia basi tidak boleh makan. Ada siswa yang bilang, Bapak, tempe tidak bagus. Jadi kalau memang rasa tidak bagus, jangan dipaksakan untuk makan. Jadi kita hanya sebatas itu yang kita sampaikan. Menu yang disajikan adalah nasi dengan lauk digoreng, tahu tempe, telur, dan buah pisang. Ahli gizi program MBG Sumba Timur memastikan akan melakukan evaluasi. Masyarakat diminta menunggu hasil lab dan penyelidikan. Kita punya sampel, setiap makanan yang kita keluarkan kita ada sampelnya. Kita lagi menunggu hasil lab. Karena hasil lab makanan di antara 9 sekolah tidak semua sekolah terjadi hal yang sama. Mungkinkah kita masih mencari, telusuri dulu. Saya belum bisa mengambil statement apa-apa. Setelah pemeriksaan medis, para siswa diizinkan pulang. Para medis menyarankan orang tua untuk membawa anak-anaknya ke fasilitas kesehatan jika gangguan kesehatan berkelanjutan. Dari 4 Lawang, Sumatera Selatan dan Sumba Timur NTT, Amri Wijaya, Dion Umbuana Lodu, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa menolak makanan bergizi gratis yang digelar pelajar Kabupaten Jayawijaya, Papua, Pegunungan berujung ricuh. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Aksi unjuk rasa menolak makan bergizi gratis yang diikuti ribuan pelajar SMP dan SMA dari berbagai sekolah di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan berujung ricuh. Polisi pun menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Gratis! Menang gratis! Menang gratis! Massa awalnya bergerak dari sekolah mereka menuju ke kantor DPRD Jayawijaya. Dalam orasinya mereka menolak program makan bergizi gratis dan menuntut agar dana yang ada dialihkan untuk pendidikan gratis. Menurut massa, pendidikan gratis jauh lebih penting untuk menunjang sumber daya manusia karena akses pendidikan berkualitas di Papua masih terbatas. Sempat terjadi cekcok antara pelajar dan polisi karena saat siswa menyampaikan orasi terhalang oleh barikade. Namun usai adanya negosiasi, para pelajar bisa berorasi ke kantor DPRD Jayawijaya dan kantor Gubernur Papua Pegunungan dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Massa kemudian berkumpul di Tugu Salib, Wamena dan menyampaikan aspirasi mereka dengan damai. Dari Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Freddy Duboba, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menanggapi aksi unjuk rasa menolak makan bergizi gratis. Ya, menurutnya MBG sangat penting dan pemerintah akan terus mengevaluasi pelaksanaannya agar menjadi lebih baik. Wamena dan juga Papua yang kemarin demo aksi penolakan makan bergizi, mereka ingin pendidikan dan lain sebagainya. Sekali lagi, makan bergizi gratis penting, pendidikan gratis penting, kesehatan, pengecekan kesehatan gratis penting, semuanya penting. Dan terima kasih sekali untuk masukan evaluasi dari warga. Nanti akan kami tampung dan akan kita tindak lanjuti bersama Pak Presiden sesuai instruksi dan perintah dari Pak Presiden. Pemirsa, saat ini kita simak pantauan arus lalu lintas pagi hari dan kami telah terhubung dengan Brigadir Yasinta dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cawang Penas, Jakarta Timur. Ya, halo Brigadir Yasinta, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Ya, baik, terima kasih Bayu dan Yasmin di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Cawang Penas, Kalimalang, Jakarta Timur. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya. Pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan khususnya di ruas jalur arteri dari Cililitan yang akan menuju
menuju Kalimalang atau Jatinegara maupun arah sebaliknya. Selain karena banyaknya masyarakat yang memulai aktivitas perkantoran, perlambatan kecepatan terjadi karena antrian menjelang traffic light dan juga kawasan ini merupakan pertemuan arus kendaraan dari Cawang maupun Cililitan yang akan menuju Kalimalang. Meski demikian, arus lalu lintas sejauh ini masih terpantau ramai dan lancar dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 30 km per jam. Di mana kendaraan yang melintas di kawasan ini didominasi berbagai moda transportasi seperti kendaraan pribadi, angkutan umum, bus Transjakarta hingga ojek online. Kami himbau para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan keberadaan angkutan umum yang diturunkan penumpang di sembarang tempat sehingga menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Kemudian bagi Anda yang akan menuju Cililitan, kami himbau untuk tidak menggunakan jalur busway karena selepas perbatasan Perboden Transjakarta terdapat jalur putar balik untuk kendaraan dari Cawang Cililitan. Sementara itu berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 146 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 16 luka berat dan 181 luka ringan. Untuk itu diharapkan masyarakat senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas dan utamakan keselamatan dalam berkendara. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau juga dapat melalui SMS Center di 9119. Anda juga dapat mengakses website kami di korlantas.polri.go.id. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Cawang Penas, Kalimalang, Jakarta Timur. Kembali ke studio, silakan. Baik, terima kasih banyak Brigadir Yasinta laporannya dari kawasan Cawang Penas. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, polisi tetapkan Kades Kohot Arsin bin Asip bersama 3 orang lainnya sebagai tersangka kasus pagar laut Tangerang. Ya, para tersangka diduga memalsukan dokumen untuk penerbitan sertifikat pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen sertifikat HGB dan SHM Pagar Laut Tangerang, Banten. Selain Kades Kohot, polisi juga menetapkan 3 orang lainnya termasuk Sekdes Kohot. Para tersangka juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Di mana kita menetapkan Saudara A selaku Kades Kohot, Saudara UK selaku Sekdes Kohot, Saudara SP selaku penerima kuasa, dan Saudara CE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka. Di mana diduga keempatnya telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa GIRIK, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga desa Kohot, dan dokumen lain yang dibuat oleh Kades Sekdes sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menyelesaikan penyidikan pada 14 Februari lalu. Dalam kasus ini, polisi telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk pemalsuan surat izin terkait penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Pemirsa, sebelumnya Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Arsin muncul ke publik meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi akibat keberadaan pagar laut 30,16 km di sepanjang perairan Laut Tangerang. Ya, Arsin mengaku sebagai korban karena ketidaktahuan dan kelalaiannya sebagai pelayan publik. Dan berikut pemirsa wawancara eksklusif Abraham Silaban dengan Arsin pada program AB+. Lebih gitu, hampir 2 minggu Bapak disebutkan nggak berkantor, terus kemudian ada urusan-urusan lain yang terbengkalai nggak Pak? Karena Bapak nggak ada di tempat gitu Pak. Ada, warga mana? Warga saya tiap hari juga ada kok. Nggak, maksudnya kan Bapak ada di sini sebetulnya nginep tiap hari maksud Bapak? Lo bukan nginep di rumah saya, emang saya nggak kemana-mana. Yang bilang saya pergi siapa? Ini jangan
Itulah yang saya tidak mau. Saya nggak pernah kemana-mana, Pak. Ada di rumah ini sebetulnya, Pak? Masa saya harus demi Allah, demi Rasulullah, cuma urusan kayak begitu? Saya ada. Oke. Ini yang bilang saya pergi kemana-kemana siapa? Pergi ke luar negeri, punya paspor gak kagak, ngerti enggak saya paspor. Boro-boro apa, umroh aja belum saya. Saya tiap hari ada. Berarti saya pas kesininya aja Bapak lagi tugas di luar atau lagi pergi keluar. Biasanya keluarnya kemana itu, Pak? Ya, kadang-kadang rapat di kecamatan, rapat di kabupaten. Kadang-kadang kayak kemarin panggilan ke KKP, kan? Urusan sama polisi. Iya, panggil Kabreskrim. Kan kayak panggil KKP. Saya jam 9 mulai ditanya itu dari jam malam lah itu pokoknya. Nyampe ke rumah itu kan jauh ya? Iya. Jam 2, jam 3 lah. Terus saya kalau nggak tidur, ntar malah parah gitu. Jadi ngatur aja, makanya secapek apapun saya ngatur aja tuh. Gitu. Nah kalau dibilang saya berangkat atau gimana, aduh maaf. Berarti waktu saya kesini waktunya aja yang kurang tepat berarti ya Pak ya. Bapak lagi nggak ada di sini, saya juga ke kantor, Bapak nggak ada di situ. Kebetulan aja itu ya. Oke. Yang menarik ini Pak gini, biasanya katanya Bapak bawa Rubicon tuh Pak, bawa mobil mewah tuh. Berapa sih mobil Bapak banyak banget? Berapa Pak? Mobil saya 3 biji. Apa aja Pak? Yang Rubicon, Civic yang parkir, ya, sama Serpi. Ini yang nomor cantik ini sengaja itu ya Pak? Namanya Arsin itu kalau nggak salah, disesuaikan itu nomor polisinya Pak? Ya, jadi itu. Sama satu lagi mobil dinas itu Pak? Oh itu mobil desa itu. Mobil desa punya? Iya itu bukan, ya ada mobil dinas itu mah, mobil desa. Oke. Kepala desa berapa sih gajinya sampai bisa dapat Rubicon kayak gitu Pak? Kalau bicara gaji mah. Enggak begini Pak, banyak orang bertanya-tanya loh Pak, Bapak harus jawab juga itu Pak. Apa betul Rubicon ini datangnya karena ada pengurusan sertifikat hak milik di pagar laut gitu Pak? Rubicon itu awalnya bukan mobil Rubicon Pak, saya kredit. Ya. Kredit mobil Brio. Begitu lunas, mobil saya diambil sebagai DP, saya kredit Rubicon. Oke, Bapak memang suka Rubicon? Bukannya suka Rubicon, kalau yang namanya saya ambil mobil Rubicon itu mobil Jeep. Iya. Jadi mobil Jeep itu apa namanya ke kota masuk, ke kampung masuk. Jadi daya tahannya ya Pak ya? Iya, jadi kalau banyak-banyak duitnya mana juga. Orang itu kan juga kredit. Iya, mau kredit juga kan Rubicon Pak. Berapa harganya Pak? Rubiconnya Bapak? Itu mah 800 juta kredit itu cashnya. 800 cashnya ya? Oke, Honda Civic-nya tahun berapa ini Pak? 2018. 2018. Tambah lagi CR-V tahun berapa Pak? 2000 berapa itu lah, lupa saya. Oke, waktu udah jabat Kades atau sebelum Kades tuh CR-V Pak? Oh udah jadi Kades. Udah, ya. Oke, dan termasuk mobil dinas ini ya Pak ya. Nah ini publik bertanya-tanya, ini Bapak ini usaha apa Pak gitu? Jadi sampai bisa punya finansial yang membuat Bapak tuh dianggapnya ini di luar batas kewajaran gitu Pak. Ceritakan kepada kami Pak, ini hasil dari mana itu Pak? Jadi kalau saya itu sebetulnya punya ada kontrakan juga sih dari dulu lah. Ada kontrakan. Di daerah Kohot ini Pak? Di Kohot ada, di Kalibaru ada, dari dulu. Sebelum saya jadi kepala desa itu udah. Status kasusnya sekarang penyidikan. Banyak yang menduga-duga Bapak disebutnya sebagai potensial suspek. Itu bisa jadi dari tersangka dalam kasus ini gitu loh Pak. Nah, waktu kemarin datang Baris Krim sini tanggal 10 Februari, Bapak itu lagi ada di mana? Di sini atau di mana? Kebetulan lagi ada urusan rapat di Tangerang. Di Tangerang, ya. Jadi nggak ada di rumah ya Pak ya? Kan disebutkan bahwa ada juga narasi ya, ini narasi Pak. Disampaikan di media sosial, ada juga beberapa yang sudah menyiarkannya, disebutkan ada pengamanan desa yang ikut mengamankan setiap kali Bapak ada atau di sekitar rumah Bapak segala macam gitu Pak. Itu benar atau enggak Pak? Enggak ada pengamanan. Nggak ada itu? Enggak ada. Mungkin yang duduk-duduk di depan itu kali. Nah, siapa yang duduk di depan? Itu saudara saya, abang saya, kadang-kadang RT, RW, enggak ada pengamanan desa, mana ada pengamanan desa. Apa betul Bapak terlibat dalam proses ini semua? Apa betul Bapak itu kong kali kong dengan pihak Agung Sedayu? Dalam rangka proses penerbitan sertifikat hak milik di atas laut, Pak.
Beda. Ini jelas tadi kan udah jelasin. Ya, Pak Yoni. Enggak, Pak. Bapak nggak pernah terima apapun, Bapak tidak pernah terima apa-apa. Makanya kalau ada yang dibilang ini sama siapa? Ini nggak beda tadi. Di desa yang senang sama saya nggak, yang namanya dipilih mah Pak. Sama dengan calon bupati mungkin ya, atau dewan mungkin. Kan itu mah. Ya emang negara kita ngatur begitu aja susah lah. Ya mungkin seperti itu. Sehingga wajar kalau kemudian ada isu-isu lurah kaya dapat dari sana, dibayar, ikut terlibat. Ini terlibat lah. Enggak. Cuman saya mah begini. Ya karena saya ini kepala desa, pemimpin. Biar dia nggak seneng kata itu warga saya. Jangan sampai pada ribut, gaduh, kan nanti yang saya juga yang pusing. Betul, Pak. Itu aja sih saya. Jelang retret atau pembekalan para kepala daerah Indonesia terpilih yang akan digelar di Kompleks Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, pemirsa. Berbagai persiapan terus dilakukan hingga menyiagakan personil keamanan selama retret berlangsung. Sebanyak 481 kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia mengikuti gladi kotor pelantikan yang digelar di Monumen Nasional atau Monas, Jakarta. Acara ini merupakan bagian dari persiapan menuju pelantikan resmi yang akan dilaksanakan di Istana Kepresidenan pada 20 Februari 2025. Para kepala daerah terlihat mengenakan pakaian santai atau pakaian olahraga. Hal ini dilakukan untuk menjaga kekompakan dan menyesuaikan dengan suasana latihan. Meski demikian, saat pelantikan resmi nanti, mereka akan diharuskan memakai pakaian dinas upacara besar sesuai dengan protokol kenegaraan. Salah satu kepala daerah yang turut mengikuti gladi kotor, Kofifa Indar Parawansa, menyebutkan gladi kotor merupakan bagian dari sinergitas dan silaturahmi kepala daerah se-Indonesia. Dan kami mengikuti itu karena ini sesungguhnya bagian dari untuk sinergitas. Kalau kami melihat ini adalah forum silaturahim yang luar biasa. Mensilaturahimkan para kepala daerah, wakil kepala daerah, provinsi maupun kabupaten kota se-Indonesia ini penting. Karena sebetulnya hari ini dan yang akan datang sinergitas kolaborasi itu menjadi sebuah kebutuhan. Menurut keterangan resmi dari Istana, pelantikan akan dilaksanakan dalam beberapa sesi pada 20 Februari 2025. Presiden Prabowo sendiri dijadwalkan akan memimpin langsung prosesi pengambilan sumpah jabatan. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Andri Setiawan, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang pelantikan kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024, sejumlah persiapan terus digelar. Ya, hari ini para kepala daerah ini akan mengikuti gladi bersih di kawasan Monas maupun Istana Kepresidenan Jakarta. Sebanyak 481 kepala daerah terpilih mengikuti gladi bersih pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang akan digelar Kamis besok. Untuk kelancaran pelaksanaan gladi bersih, kawasan Monas hari ini ditutup untuk umum maksud kami. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan gladi bersih dilakukan setelah pengarahan dari Monas kemudian dilanjutkan ke Istana Kepresidenan Jakarta. Masing-masing Bapak Ibu membawa telepon genggam atau alat komunikasi. Ya pemirsa, kalau kemarin ini sudah dilaksanakan gladi kotor di kawasan Monas dan hari ini para kepala daerah akan melaksanakan gladi bersih di Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, untuk mengetahui bagaimana persiapan gladi bersih, sudah ada rekan kami pemirsa, ada rekan Jen Cahyani di Istana Kepresidenan Jakarta. Halo Jen, apakah para kepala daerah sudah mulai berdatangan ke Istana Kepresidenan pagi hari ini? Ya, Bayu, Yasmin dan juga pemirsa, untuk saat ini kami belum melihat adanya pergerakan dari para kepala daerah yang hari ini melakukan gladi bersih berjalan dari Monas menuju ke Istana Negara. Tadi kami juga sempat menggali informasi kepada teman-teman kami yang berada di Monas. Ini memang belum ada pergerakan atau belum dimulainya
gladi bersih yang hari ini dilaksanakan, dan kepala daerah akan jalan kaki dari Monas ke Istana Negara. Tentu saja nanti akan kita informasikan jika memang agenda sesuai dengan rencana sebelumnya, di mana pada hari kemarin sudah dilakukan gladi kotor di area Silang Monas. Ini para kepala daerah di seluruh Indonesia. Ini ada sekitar 481 undangan dan melakukan latihan baris berbaris pada hari kemarin untuk gladi kotor. Dan rencananya hari ini dilakukan gladi bersih, di mana ketika kemarin mereka sudah diajarkan untuk baris berbaris, kemudian bagaimana nanti berjalan dari area Silang Monas menuju ke Istana Negara. Ini harapannya hari ini bisa langsung dilaksanakan. Para kepala daerah berjalan dari area Silang Monas menuju ke Istana Negara. Namun kalau kita lihat cuaca pada saat ini masih gerimis, masih tadi juga sempat hujan, dan tentu saja kemungkinan ini akan menjadi salah satu kendala dari agenda pada hari ini, di mana kepala daerah nantinya akan berjalan kaki sekitar 800 meter dari area Silang Monas menuju ke Istana Negara. Kalau di Istana Negara sendiri saat ini juga belum ada pergerakan secara pasti. Kami juga belum dapat mengakses lokasi tempat di mana nantinya kepala daerah berkumpul pada saat setelah berjalan kaki dari area Silang Monas menuju ke Istana Negara. Tapi tentu saja ya, antusias dari kepala negara ini yang mengikuti gladi kotor maupun gladi bersih pada hari ini sangat tinggi, karena ini adalah pertama kalinya di mana kepala daerah dari seluruh Indonesia ini dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan kabarnya juga pada siang nanti ketika gladi bersih, di mana nanti kepala daerah berjalan dari area Silang Monas menuju ke Istana Negara, nanti juga akan dipantau langsung ya oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun nanti tentu saja kami akan informasikan kembali jika memang sudah ada update-nya atau ada pergerakan tertentu di Istana Negara maupun dari Silang Monas. Demikian Bayu dan Yasmin. Baik, terima kasih rekan Jen Cahaya yang melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat bertugas kembali. Di pada PDI Perjuangan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum pra-peradilan Hasto Kristianto yang kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, sementara Hasto menyebut pemirsa kasus yang menjeratnya tak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto buka suara terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjeratnya. Menurutnya, kasus ini merupakan bentuk kriminalisasi dan tak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Hasto menekankan akan kooperatif dalam menjalani proses hukum. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Sementara itu, PDI Perjuangan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum pra-peradilan Hasto yang kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Panggilan yang kedua untuk kembali memeriksa Mas Hasto pada hari Kamis. Oleh sebab itu, ini perlu diketahui oleh publik, kami sangat menyayangkan di mana hari Senin kemarin, tanggal 17, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mengumumkan bahwa akan dilaksanakan pra-peradilan tanggal 3 Maret, tetapi di hari yang sama penyidik KPK mengirimkan panggilan. Oleh sebab itu, kami meminta agar pihak KPK menghormati proses hukum yang ada, karena belum ada putusan pengadilan terkait menguji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto Kristianto. Sebelumnya, KPK memanggil Hasto untuk diperiksa sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku Kamis pekan ini. Panggilan dilayangkan usai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan Hasto.
Namun, Hasto kembali mengajukan pra-peradilan lagi untuk kedua kalinya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Buntut kegaduhan dalam kasus Rasman dan Hotman Paris berujung adu sumber kekayaan Hotman Paris versus Firdaus Owiwobo yang membuat keduanya terlibat saling sindir. Saya punya gunung kok. Di BSD, dekat BSD Parung, saya punya gunung. Iya. Saya punya gunung, saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan, saya punya tanah di Tangerang berapa hektar, di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Kami punya gunung, sekarang ini 2 juta metrik ton di dalamnya uranium. Gini aja deh, kalau kamu memang bisa membayar saja, saingan dulu beli Lamborghini kayak punya Hotman gitu loh. Adu sumber kekayaan Hotman Paris versus Firdaus Owiwobo membuat keduanya terlibat saling sindir saat diwawancarai wartawan. Sebelumnya Firdaus mengaku memiliki gunung yang dianggap melebihi kekayaan Hotman Paris. Firdaus menambahkan bahwa gunung yang ia miliki mengandung uranium yang bisa menghidupi seluruh dunia selama 2000 tahun. Duit cash saya rasa kalah sama Hotman. Tetapi kalau aset, Hotman nggak ada apa-apanya sama saya. Kalau dihitung semua ya aset saya, nggak ada apa-apanya sama sekali sama saya. Gitu, aset saya punya gunung kok. Di BSD, dekat BSD Parung, saya punya gunung. Iya. Saya punya gunung, saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan, saya punya tanah di Tangerang berapa hektar, di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Kami punya gunung, sekarang ini 2 juta metrik ton di dalamnya uranium. Ya, Gunung Para Sultan di Dompup, PT Onto. Ya, 2 juta metrik ton bisa untuk menghidupi masyarakat dunia 1000 tahun. Bisa bayangkan. Sementara Hotman Paris menanggapi ungkapan Firdaus tersebut sebagai lawakan. Kalau untuk Rasman dari Hotman, lokasi berlian lebih mahal dari berlian gua pun nggak akan minta maaf gua. Kalau gua dikasih bukit uranium 700 ton, gua mikir-mikir. Tapi itu kan lawakan yang Percaya nggak, Pak? apa? Tikus di got saya aja nggak percaya. Jangankan gua, tikus di got saya nggak percaya bahwa dia punya uranium yang bisa menghidupi ratusan tahun dunia lagi. Ya, kalau memang dia bisa membiayai ratusan tahun, kenapa kantor dia di itu daerah di daerah apa itu? Udahlah. Gini aja deh, kalau kamu memang bisa membayar saja, saingan dulu beli Lamborghini kayak punya Hotman gitu loh. Ya. Saling sindir di media sosial juga terus bergulir seiring berjalannya kasus antara Hotman Paris dan Rasman Nasution. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, praktisi hukum Rasman Arief Nasution mengomentari pelaporan dirinya ke polisi oleh PN Jakarta Utara. Ya, menurut Rasman harusnya institusi yang diwakili Ketua PN yang melaporkan dirinya ke polisi terkait tentang contempt of court atau penghinaan pengadilan. Namun pernyataan Rasman dibantah oleh Marwarar Sihaan, mantan hakim peradilan umum. Dan berikut cuplikan perdebatan antara Rasman dan juga Marwarar dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Bahwa itu melaporkan Anda, kayak melaporkan Anda itu adalah institusi. Yes. Apakah kalau institusi harus lembaga, itu wajar. Harus lembaga. Kalau yang melaporkan Anda itu atas nama contempt of court. Harus orangnya dong. Harus orangnya. Harus ketua. Dalam hal ini hakimnya. Ini ketua PN. Dalam hal ini ketua PN. Ketua PN. Bukan dari institusinya. Bagaimana? Bukan, institusi. Institusi bukan pribadi. Ketua PN itu mewakili institusi dari kelembagaan peradilan. Bukan PT Pengadilan Tinggi yang di atasnya atau Mahkamah Agung. Atas perintah Mahkamah Agung. Atas perintah, tapi yang melaporkan bukan mereka. Laporan terkait dengan kekerasan dan lain sebagainya. Kalau itu adalah delik umum, delik biasa, pidana biasa, harusnya yang melapor siapa? Ketua majelis. Ini yang melapor adalah lembaga, diwakili oleh Ketua PN. Kalau Ketua PN berarti bicara contempt of court. Kalau contempt of court, mana undang-undang yang mengatur tentang contempt of court? Ke situ dulu dong. Ya, jadi saya kira pengertian tindak pidana dengan dalam rumusan undang-undang agak berbeda dengan pengertian kelakuan yang harus dijaga. Jadi semua secara umum
semua perbuatan yang dianggap merendahkan peradilan itu namanya contempt of court. Tetapi yang masuk dalam kategori tindak pidana tentu tidak ada tindak pidana yang kalau belum ada undang-undang contempt of court terus mau diberlakukan gimana, Bang? Artinya dia harus berdasarkan undang-undang kan. Tetapi dalam kategori sebagai perbuatan yang dianggap menghina peradilan karena tidak menjaga ketertiban itu tidak dianggap tidak selalu masuk dalam kategori pidana kan. Ya, tapi merendahkan itu hakim wajib untuk melindungi ketertiban dan martabat daripada sidang pengadilan. Itulah tugas daripada majelis hakim. Tanpa ada atau tidak undang-undang contempt of court itu? Tanpa ada atau tidak. Kita beralih ke informasi ekonomi. Pemirsa, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara menjadi undang-undang. Ya, DPR menyebut keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pengelolaan tambang diperlukan sebagai wujud demokrasi ekonomi yang inklusif. Rapat paripurna DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara menjadi undang-undang. Dalam laporannya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Doli Kurnia menyampaikan pembahasan RUU Minerba dilaksanakan secara intensif, rinci dan cermat dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Menurut Ahmad Doli Kurnia, pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam pengelolaan tambang, mulai dari usaha kecil menengah, koperasi, organisasi kemasyarakatan, dan keagamaan, diperlukan sebagai wujud demokrasi ekonomi yang inklusif. Panja sangat menyadari pentingnya afirmasi prioritas dengan pelibatan berbagai entitas masyarakat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara kepada usaha kecil dan menengah, koperasi, organisasi kemasyarakatan, keagamaan sebagai wujud demokrasi ekonomi yang inklusif, serta pemberian secara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi. Rapat paripurna pengesahan RUU Minerba ini juga dihadiri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Ya, lebih dari 308.000 tiket kereta api untuk mudik lebaran pada periode keberangkatan H-10 sampai dengan H+2 Idul Fitri telah ludes terjual. Ya, angka tersebut diprediksi pemirsa masih akan terus meningkat seiring masih dibukanya penjualan tiket kereta api angkutan lebaran secara bertahap. Moda transportasi publik kereta api masih menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia yang hendak pulang kampung pada momen Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah mendatang. Hal tersebut terlihat dari tingginya animo masyarakat yang telah melakukan pemesanan tiket kereta api jauh-jauh hari sebelum masa angkutan Lebaran. Tercatat hingga saat ini sebanyak 308.094 tiket kereta api mudik Lebaran pada periode keberangkatan H-10 sampai dengan H+2 Idul Fitri 1446 Hijriah telah ludes terjual. Dari data tersebut, jumlah pemesanan tiket kereta tertinggi terjadi pada tanggal 29 Maret 2025 atau H-2 Lebaran, dengan total mencapai 36.326 penumpang yang berangkat dari wilayah Daob 1 Jakarta menuju sejumlah kota tujuan. Data menunjukkan ada sebanyak 308.094 tiket kereta api jarak jauh yang telah dipesan untuk berbagai kota tujuan. Jumlah pemesanan tertinggi terjadi pada tanggal 29 Maret 2025 atau H-2 dengan total 36.326 penumpang. PT KAI mengimbau kepada para calon pemudik untuk senantiasa membeli tiket mudik Lebaran oleh kanal resmi PT KAI Persero guna menghindari beragam modus penipuan dari pihak yang tak bertanggung jawab.